Silakan kota kelasnya disiapkan. Diri siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali duduk. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan jalan kita berdoa agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, sebelum lanjut Ibu absen dulu ya. Silakan dikatakan hadir kalau hadir. Andi Dewi, Abdul Rahman, Andi Tendri, Anggraini. Kita, Yusra. Oke, Yukra ya. Saya lihat happy semua mau belajar fisika ya. Oke. Kalau begitu silakan di-scan. Ibu akan lihat siapa yang betul-betul happy atau hari ini masih ada yang belum siap belajar. Ya, silakan di-scan. Baik, Bu. Ya, kalau sudah diisi di-submit. Ditalking kan pada siapa? Join. Ya, ini masukkan kodenya. Menti.com ini. Menti.com. Ya. Ini kodenya 5698 9845. 56989845. Ya, kita lihat. Oh, ternyata hari ini perasaannya sangat bahagia. Ada happy aja lah. Baik tapi tidak baik, ya. Ternyata ada juga apa ini? Biasa aja. Ada yang broken heart. Wah, ada yang sakit hati nih. 50-50 baik senang. Oke. Ya. Sudah ya? Ini sudah ada 48 respon. Ya, berarti sudah lebih ya. Oke. Kita lanjut ya, karena Ibu sudah tahu bagaimana perasaannya hari ini. Ternyata ada yang biasa aja, ada yang happy, ada yang kurang bersemangat. Kalau begitu Ibu berikan dulu satu tepukan, namanya tepuk semangat. Ya. Jadi ya. Jadi tepuk semangat ya. Jadi tepukannya begini. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Kemudian tepuk 3 kali. Oke? Ya, kita coba. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, ya. Jadi tepuk semangat ini atau tepuk motivasi ini ada filosofinya, ya. Jadi dalam pembelajaran itu saya terbaik, kamu terbaik, dan kita semua terbaik. Ya, jadi semoga nanti pada saat pembelajaran fisika kita bisa saling menyemangati bahwa kita semua di sini adalah yang terbaik. Oke? Nah, siapa yang masih ingat tanggal 1 Oktober kita memperingati hari apa? Hari apa? Hari Kesaktian Pancasila. Ada yang ikut upacaranya? Upacara Hari Kesaktian Pancasila? Oh iya, ada ya yang betul ya, bahwa Hari Kesaktian Pancasila.
Olehnya itu sebagai wujud patriotisme kita, silakan berdiri. Kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, jadi diharapkan bahwa Ananda semua itu selalu mewujudkan jiwa patriotismenya ya, sebagai penerus atau generasi penerus bangsa. Untuk hari ini ada skenario yang Ibu tampilkan ya. Kita tadi sudah berdoa, kemudian sudah presensi. Nanti Ibu akan berikan pertanyaan pemantik, lalu kita akan kolaborasi ya. Jadi Ibu bahasakan kolaborasi supaya kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi antar anggota satu dengan anggota lainnya. Setelah kita berkolaborasi, jangan pelit ilmu, tapi kita harus sharing apa yang sudah kita kolaborasikan dan kita sharing ilmunya dengan teman-teman yang lain supaya kita bisa menyamakan persepsi kita. Kemudian nanti Ibu berikan penguatan, di akhir ada games dan self assessment. Oke, itu gambaran pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini Ibu akan putarkan video sebagai pemantik pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diperhatikan ya. Hey Kitty, I'm going to the market. Do you need anything for your school project? Cool. Would you please tell me the size of the paper? Oh, I need to know the exact measurement for it, Kitty. Yes, little Kitty. Everything around us has a measurement, and it's vital to know how to determine the size of everything. So in today's episode, let us answer this big marks question. What are units of measure? Zoom in. Measurement is a process of finding the number that shows the size or quantity of something which is usually given in terms of a specific unit. Knowing measurement is vital to make sure that things will come out as planned. Oke. Jadi apa yang bisa diperoleh dari video tersebut? Apa? Pengukuran. Kenapa pengukuran? Oke, yang di belakang? Silakan. Oh ya, ini yang angkat tangan. Pengukuran itu sangat penting diketahui agar sesuatu yang kita planning itu tepat ukurannya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu tuh temannya menjawab ya. Jadi misalnya tadi Kitty ditanya butuh apa? Saya mau ke pasar. Dia butuh sebuah kertas kerajinan ya, tapi pada saat ditanya ukurannya berapa? Dia bingung, ukurannya besar. Nah, kita tidak bisa mengetahui ukuran besarnya Kitty itu seperti apa. Ya, makanya kita butuh yang namanya pengukuran supaya kita bisa tahu secara eksak atau secara pasti ukuran dari sebuah objek atau benda yang dibutuhkan ya.
Oke, sekarang Ibu akan tanya. Ketika kalian ingin mengukur sebuah buku, kira-kira kalian menggunakan alat ukur apa? Menggaris. Ada lagi jawaban yang lain? Apakah kalian menggunakan ini? Meteran? Apakah kalian menggunakan ini? Apa ini? Ada yang tahu apa namanya? Ya, meteran pita yang biasa digunakan di jahit. Apakah kalian menggunakan ini? Apakah kalian menggunakan ini? Tapi pertanyaannya, kalau kita gunakan ini bisa atau tidak? Bisa. Kalau kita gunakan yang di tengah bisa atau tidak? Bisa. Terus kenapa kalian memilih Mister padahal yang lain juga bisa digunakan? Lebih gampang. Ada lagi jawaban yang lain? Sering dibawa sekolah. Oh, boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian mau mengukur sebuah diameter kelereng? Kira-kira menggunakan apa? Mikrometer sekrup. Ada lagi? Kenapa tidak gunakan Mister? Terlalu kecil ukurannya. Ya. Apakah kalian menggunakan Mister? Tidak. Menggunakan mikrometer sekrup atau jangka sorong? Bisa. Tapi kalau Mister bisa atau tidak? Bisa. Bisa tapi tidak akurat, tidak efisien. Nah, kalian sudah menjawab, tapi kita butuh pembuktiannya. Ya. Apa yang sudah kalian jawab, mari kita buktikan dengan percobaan yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke? Nah, sekarang sebelum kita berkolaborasi, silakan di-scan dulu bahan bacaan yang bisa kalian jadikan referensi pada saat kerja kelompok nanti. Perwakilan kelompok ya, silakan men-scan supaya nanti di kelompoknya ada bahan bacaan yang bisa digunakan. Sudah kelompok 1 mana? Sudah? Kelompok 2? Ya. Ya, kelompok 3 maksudnya sudah di-scan? Sudah ya. Bisa Ibu lanjut? Bisa ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang akan diukur. Kemudian yang kedua, menentukan hasil pengukuran dengan jangka sorong beserta nilai ketidakpastiannya. Nilai ketidakpastian pengukuran tunggalnya, ya. Kemudian yang ketiga, menentukan hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup beserta nilai ketidakpastian pengukuran tunggalnya. Jadi pada hari ini kita mengukur tunggalnya atau satu kali saja. Kalau di universitas kalian masuk misalnya di jurusan fisika atau teknik, itu biasanya dilakukan pengukuran berulang supaya data yang didapatkan atau kita bisa membuktikan lebih akurat lagi hasil ukuran kita. Tapi karena kita masih belajar, berarti kita menggunakan pengukuran tunggal saja. Oke? Ya, sekarang pekan lalu sudah ada kelompoknya ya. Jadi hari ini silakan bergabung dengan kelompoknya yang sudah ditentukan. Silakan diatur kursi dan mejanya. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Oke, silakan perwakilan kelompok mengambil ke depan alat dan bahan beserta LKPD-nya. Ini kelompok berapa? Ini belum ini. Mister. Ini tutup botol sama LKPD-nya. Ini. Oke, silakan dicermati baik-baik perintah dari LKPD-nya, ya. Silakan dulu ditulis namanya, kemudian di situ dibuka. Ya.
Jadi lembar pertama, lembar kedua dan ketiga itu ditulis dulu bagian-bagian dari alat ukurnya. Jadi ini diameter luar, ini ketebalan. Kan kita diameter luar sama ketebalan. Lihat dulu garis yang berhimpit. Lihat angka nolnya, coba di Nonius. Dia di atasnya apa? Angka nolnya Nonius 3, berapa? 3 pas atau berapa? Oh iya, nggak sampai 3. Kemudian di diameter. Ya, diameter. Panjangnya, Bu. Panjang bisa atau tidak? Oh. Toh? Kalau tidak bisa tulis panjang pensil tidak bisa diukur menggunakan. Ya, tulis di sini di LKPD-nya. Berapa? Iya, karena kan Nonius. Jadi berapa ini? Ya, tulis. Bisa. Apanya kamu diukur? Diameter atau tebal? Kalau tebal bisa atau tidak? Tebal bisa. Ya, itu tebalnya. Ya, kalau tidak bisa jangan dipaksa, tulis di situ. Diameter tutup botol tidak bisa. Oh ya, kita tak perlu kasih tahu ukuran di sini, Bu. Kalau ini bisa berarti ditulis di sini. Enggak, tulis angkanya. Ya, tulis tidak bisa. Oke, silakan. Oke, perhatian dulu ya. Waktunya sudah habis. Kita akan mendengarkan sharing ya atau presentasi dari kelompok 1 dan 2. Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 1 dan 2. Silakan yang mewakili kelompok 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Ya. Yang pertama itu tebal buku dari jangka sorong 4,60 mm, melalui mikrosekrup 3,200 mm, garis 3,0 mm. Penjelasan mikrometer sekrup lebih teliti dibanding jangka sorong dan penggaris. Oke, lanjut. Kedua, lebar buku. Menurut jangka sorong tidak bisa diukur dan juga mikrosekrup hanya bisa diukur menggunakan penggaris yaitu 15 mm. Oke. Biasanya mikrometer sekrup dan jangka sorong tidak dapat digunakan untuk mengukur lebar buku. Oke. Yang ketiga, panjang buku. Menurut jangka sorong dan mikrosekrup tidak bisa diukur. Oke. Hanya bisa diukur menggunakan penggaris ini 20 mm. Oke. Biasanya tidak bisa menggunakan jangka sorong maupun mikrometer sekrup. Oke. Lanjut kelompok 2. Ada Nuna. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Setiawan dari kelompok berapa sih? Dua. Dari kelompok 2. Hasil analisis dari kelompok 2 ialah tebal buku dari melalui jangka sorongnya itu ada 4,2 mm, menggunakan mikrosekrup 3,25 mm. Menggunakan penggaris itu ada 4 mm. Penjelasannya, tebal buku dapat diukur menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup dan penggaris. Lebar buku, jangka sorong itu tidak bisa diukur, menggunakan jangka sorong tidak bisa diukur, menggunakan mikrometer sekrup tidak bisa, menggunakan penggaris itu 67 mm. Penjelasan, lebar buku hanya dapat diukur ke penggaris dan tidak dapat diukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Panjang buku, jangka sorong tidak bisa menggunakan jangka sorong tidak bisa diukur,
menggunakan mikrometer sekrup tidak bisa, hanya bisa menggunakan penggaris, yaitu panjangnya 96 mm. Penjelasannya, panjang buku hanya dapat diukur menggunakan penggaris. Terus ada diameter pensil. Lebih serius. Oke, itu tadi dari kelompok 1 dan 2. Ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok lain yang mau bertanya. Ada? Kelompok 3? Ya, silakan. Berdasarkan pengamatanmu, benda seperti apa yang sebaiknya diukur dengan menggunakan mikroskop? Oke. Silakan. Siapa dulu yang mau menjawab? Nomor 2 adalah mengatakan. Silakan didengarkan jawabannya ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari berdasarkan pengamatanmu, benda seperti apa sebaiknya diukur dengan menggunakan jangka sorong. Jadi yang dapat diukur yaitu menggunakan diameter dalam luar pipa. Lanjut. Kalau saya dosen contoh bendanya, yaitu ada gelas, pipa, paku, ember, cincin, dan penutup botol dan koin. Oke, cukup ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan 2. Lanjut, kelompok 3 dan 4 silakan. Sekrup dan lebih akurat daripada penggaris. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 1. Nanti bertanya sama kelompok 5-6-nya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Berdasarkan pengamatanmu, benda seperti apa yang sebaiknya diukur dengan menggunakan penggaris? Oke, silakan. Berdasarkan pertanyaan tadi oleh saudara Dafa, berdasarkan pengamatan kami, untuk benda yang berukuran sedang dan panjang seperti lebar sebuah handphone, meskipun tidak cukup efisien dan tidak efisien, tapi menggunakan penggaris memiliki ketelian sekiranya mencapai 1 mm dan bisa juga 0,5 mm. Kalau benda yang sebaiknya diukur menggunakan penggaris, panjang buku, panjang pensil, panjang atau lebar handphone, panjang penghapus, dan sebagainya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 dan 4. Silakan kembali. Lanjut, kelompok 5 dan 6. Ayo, perwakilannya. Jadi berdasarkan pengamatannya kelompokku, kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup. Oke, lanjut. Menurut kelompok saya, kami dapat mengetahui apa itu jangka sorong dan mikrometer sekrup serta fungsi-fungsinya. Oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok 5 dan 6. Oke, tadi kita sudah melaksanakan percobaan ya. Ibu lihat semua sudah betul ya. Tadi kendalanya cuman mengkonversi, kadang bingung, masih bingung mengkonversi dari sentimeter ke milimeter ataupun sebaliknya. Oke, untuk menguji kalian sudah paham atau belum, silakan kita kuis ya melalui Kahoot. Oke, 10 orang lagi ya, kita tunggu. 1 menit, 1 menit. Oke, alat apa yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan diameter luar benda dengan ketelitian rendah? Ingat ya, ketelitian rendah. Pilih jawaban sesuai dengan yang di TV. Kalau segitiga berarti mistar. Soalnya di TV. Soalnya di TV. Iya, ternyata sangat benar ya. Oke, fokus. Ya, berapa angka desimal tadi itu yang didapatkan? Untuk jangka sorong ada tadi di LKPD-nya. Coba dilihat LKPD-nya. Ya.
3, 2, 1. Ya, banyak yang benar ya. Terakhir. Iya, juara 2 dan juara 1 adalah Oke, kita berikan. Silakan duduk. Oke, silakan diperhatikan ya. Jadi apa kesimpulan kita pada hari ini? Bisa dikatakan bahwa pertama, pentingnya akurasi dalam melakukan pengukuran dengan alat-alat seperti jangka sorong, mikrometer sekrup, penggaris ya. Karena ini dapat digunakan nanti dalam berbagai konteks. Misalnya dalam bidang ilmiah, teknik, dan industri. Jadi kalau nanti kalian masuk di misalnya di bidang tersebut, maka untuk mengukur benda itu betul-betul harus teliti, tidak boleh diperkirakan, ya. Kemudian yang kedua, itu setiap alat memiliki kegunaan yang berbeda dan tingkat ketelitian yang berbeda pula, ya. Seperti tadi yang dipraktikumkan sama kuis, sehingga untuk memastikan hasil yang akurat, maka harus digunakan alat yang sesuai. Kemudian yang ketiga, keterampilan yang telah kita lakukan tadi itu bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan refleksi dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Saya lihat antusiasnya semua tinggi ya dalam melakukan praktikum. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ibu akan minta satu orang untuk merefleksikan hari ini bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran kita. Coba siapa? Kita Mi. Coba. Disebutkan saja apa kira-kira yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah bagus. Singkat saja ya. Coba. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menurutnya? Jadi menurut saya pada hari ini pembelajaran yang kita lakukan itu sudah baik Ya. dan juga memiliki banyak praktek Ya. Dan juga kami sudah mengerti tentang pengukuran. Oke, cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Sekarang silakan di scan. Ibu tadi sesuai yang Ibu katakannya bahwa setiap pembelajaran kita harus refleksi diri. Kita lihat apakah kita sudah maksimal hari ini. Kalau sudah maksimal, apa yang perlu diperbaiki. Kalau belum, apa yang perlu juga direfleksi dari diri kita. Ya, silakan diisi. Ibu ingatkan ini tidak akan berkaitan dengan penilaian kognitifnya. Ya, tetapi ini untuk peningkatan kualitas belajar ke depannya. Oke, waktunya 5 menit ya, silakan diisi. Yang sudah boleh membantu teman kelompoknya merapikan alat dan bahan yang telah digunakan tadi. Silakan diperhatikan dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Ya, Ibu kira untuk hari ini cukup ya? Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.